Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Doa Salomo menurut 1 Raja-Raja pasal 8, khususnya ayat 61. Karena itu, hendaklah hatimu setia sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, dengan hidup menurut segala ketetapannya dan memelihara segala perintahnya seperti pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu salah satu pekerjaan besar dari Salomo ialah membangun bait Allah. Bait Allah menjadi pusat kehadiran Allah, menjadi tempat di mana umat mengalami perjumpaan baik pribadi maupun komunitas bersama dengan Allah. Dalam perspektif itulah kita mengerti seruan Raja Salomo, hatimu selalu berpaut kepada Tuhan. Yang selalu ditekankan Salomo ialah hati yang berpaut kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8, Salomo menekankan tentang pentingnya hati yang berpaut kepada Tuhan. Setiap orang mesti mengenal hatinya sendiri. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan mengetahui hati kita. Mengapa Tuhan tahu? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati jika Anda pernah menyimpang dari Tuhan. Yang keempat, hatinya harus dicondongkan kepada Tuhan, diarahkan hanya kepada Tuhan. Yang kelima, Tuhan menginginkan kita setia dengan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati dalam bahasa lain itu batin. Ayahnya Salomo, Raja Daud, pernah mengungkapkan bahwa kebenaran-kebenaran yang tertanam di hati akan diungkapkannya, disingkapkannya ketika kita menghadapi problematika sehari-hari. Itulah sebabnya mari dengan seluruh keadaan yang kita hadapi, situasi-situasi yang nyaris mengancam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang seringkali terbengkalai, saya ajak kita untuk dalam keadaan apapun juga berpautlah kepada Tuhan. Saya waktu kecil dari desa menuju ke desa lain atau kota selalu menggunakan perahu. Sekarang pun masih orang menggunakan speedboat atau kapal-kapal motor. Dan salah satu alat paling penting ialah jangkar. Ketika sampai di bagian darat, jangkar harus dilepaskan. Dan jangkar itu akan tertanam di dasar laut atau dia nyangkut ke batu karang untuk memastikan perahu itu tidak hanyut oleh gelombang atau arus. Itu yang dimaksudkan dengan berpaut. Jangkar yang berpaut pada batu karang yang memungkinkan perahu tidak akan terhanyutkan. Jika hati kita berpaut kepada Tuhan,
maka kita tidak akan hanyut oleh situasi apapun. Itulah yang kemudian penulis Ibrani menyebutnya sebagai iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beristirahat. Amin.